Dulu mak cerai sama bapak tuh kenapa sih mak? Lah ya apalagi, kabur dia pergi. Bukan sih, maksudnya apa emang dia pergi nggak balik-balik aja atau ada balik sebenarnya tapi akhirnya cerai juga gitu? Lo mau tahu? Gak usah deh, ntar lu tambah benci sama dia. Ih, pengen tahu mak, kan itu bapak aku mak. Dia ada balik waktu lu 3 tahun. Lu udah gak inget kali, dulu masih kecil banget. Terus ngapain dia? Minta rujuk. Oh, terus kenapa emak nggak mau? Lah gue mau, gue terima lagi. Yang gue pikirin kan lu, biar lu punya bapak. Nangis-nangis, minta maaf, nyesel selama ini udah salah. Ujung-ujungnya malah minta jatah. Buset dah, berarti terus cerainya kapan? Besokannya. Lah, maksudnya rujuk, terus enak-enak, terus besokannya langsung cerai lagi gitu? Ya orang besokannya baru cerita, dia udah nikah lagi di kota. Aduh, pusing mak, sama yang sekarang nih. Enggak, beda lagi. Beda lagi? Aduh, ya Allah, aduh pusing. Ya gue minta cerai lah, dikira gue apaan, barang kali. 3 tahun baru pulang, minta jatah doang, terus pergi lagi. Bapak lu gak waras, Ti? Jangan bilang dari yang ono ada anak juga. Ada. Aduh mak, pusing mak. Aduh ya Allah, berarti aku punya berapa adik mak? Ya itu segitu yang ketahuan mah. Yang gak ketahuan gak tahu dah. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut emak, aku harus berbakti nggak sama dia? Enggak. Gue lahir sebagai anak yang ditinggal sama bapak gue dari kecil. Kayak hidup gue nggak penting amat ya di mata dia. Tapi ternyata kalau kita ngarap sama manusia, capek sendiri sih. Dia boleh bapak gue, tapi Allah itu Tuhan gue. Dia lupa sama gue, tapi Allah ingat sama gue. Sekalipun gue harus anggap diri dia itu penting di hidup gue. Itu bukan cuma gara-gara dia bapak gue, tapi karena Allah yang jadiin dia bapak gue. Orang tua itu jenisnya beda-beda ya bang, gak semua bisa dipukul rata emang. Ada yang permintaannya mesti diturutin, ada yang jangan. Tapi yang pasti keputusan yang gue ambil, entah itu nurutin dia atau gak nurutin dia, itu semua bakal jadi tanggung jawab gue nanti di hadapan Allah. Itu gak bikin gue khawatir bang, justru bikin gue tenang sekarang. Artinya insya Allah ya, Allah bakal tolong gue gimana caranya ngadepin bapak yang modelnya kayak begini. Bagi dulu deh 2 juta, itu orang balik mulu ke rumah, nagih mulu. Aku mau bayarin, tapi satu syarat pak, bapak berhenti dulu judol. Anak sih ngasih syarat, songong. Aku ada segini nih paling. Apaan nih cepeceng begini? Ini mah habis buat makan doang. Iya emang buat itu pak. Bapak kamu nih lagi ngutang sama orang. Emang mau bapak mati masih ngutang? Nggak bisa pak, maaf ya. Duraka kamu, duraka. Apaan nih cepeceng doang, najis. Kalau dia meninggal duluan masih ngutang, insya Allah gue lunasin bang. Tapi gue gak mau bilang begitu supaya dia gak ngegampangin gue. Biar dia mikir, udah jangan judol lagi. Justru dengan gue gak mau ngasih dia sekarang, itu bentuk usaha gue nyelamatin dia dari judol. Kalau dia taunya gue gampang dipintain, gak berhenti-berhenti judol dia. Itu bentuk bakti gue yang asli. Kalau nanti di hadapan Allah gue ditanya tentang hari ini, kenapa gak ngasih 2 juta itu ke dia? Gue bakal jawab, gue lagi pengen berbakti sama dia. Agama itu emang rasional. Apapun yang lo lakuin ke dia, itu lo bakal bawa mati, bre. Dan apapun yang gak lo lakuin ke dia, itu juga bakal ditanya nanti. Kelakuan dia bisa jadi pertimbangan lo gak nurutin apa yang dia mau. Tapi jangan lo jadiin alasan gak ngelakuin apa yang harusnya lo lakuin. Keberatan gak sih gue ngomongnya? Iya, gak ngerti gue. Maksudnya tuh gini, lo gak diurus sama dia dari kecil, gak menghilangkan kewajiban lo berbakti sama dia. Jadi lo tetap peduli sama dia, tetap nyoba lurusin dia sebisa lo. Bukan karena dia bapak lo, tapi karena Allah jadiin dia bapak lo. Gue kadang suka mikir bre, terusin aja gak sih ngilangnya? Gak usah balik-balik sekalian dari awal. Jadi kewajiban gue berbakti sama dia jadi hilang kan? Nah nyatanya enggak kan? Itu bukan kebetulan itu. Allah yang jodohin lu ketemu lagi sama dia buat nguji lu bre. Jangan mau kalah sama dendam. Lu bisa kok ngadepin dia. Lu punya kemampuannya. Allah udah jamin. Allah yang kasih kemampuan. Maaf ya bang, bapak yang suruh ngomong begitu. Berarti benar, kamu selama ini emang udah putus sekolah? Iya. Abang udah tulus loh. Kok kamu tega? Iya aku minta maaf, aku bener-bener minta maaf bang. Aku disuruh sama bapak. Bapak tuh udah uring-uringan bang di rumah. Barang-barang dijual-jualin. Mama juga udah minta cerai. Aku gak tahu bang mesti gimana. Bapak itu belum mau berhenti judol. Kalau abang tolongin semua sekarang, itu cuma nambah masalah doang. Justru itu buruk buat bapak. Terus gimana dong bang? Aku gak tahu. Ya udah. Besok abang ke rumah ngobrol sama bapak ya. Sekarang tugas gue cuma ngelakuin apa yang Allah mau aja, bukan apa yang bapak gue mau. Seandainya apa yang bapak mau itu sama kayak apa yang Allah mau, ya udah selesai di situ. Tapi kalau beda, gue cukup ngelakuin apa yang Allah mau aja. Dan sekali lagi, bukan gue jahat sama bapak, tapi justru itu cara berbakti gue yang benar sama bapak. Assalamualaikum, bapak. Pak. Astagfirullahaladzim. Termasuk saat dia udah meninggal, cara gue berbakti itu tetap dengan cara ngelakuin apa yang Allah mau aja. Kalau gue gak mau lakuin, ya itu gue bakal ditanya. Mumpung gue masih hidup, gue mau berbakti. Gue mau minta ampun sebanyak-banyaknya sama Allah atas dosa-dosa gue.
dan dosa kedua orang tua gue. Weh, apa nih? Weh, apa nih? Ganci bro, wah ganci teh kotok, ucul banget. Langsung aja lah bre, order di Shopee-nya SHD ACC. Linknya di bawah no, ada no, cek aja.